warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada video selanjutnya, pembahasan kita kali ini adalah mengenai pendekatan normativitas dalam studi Islam. Langsung saja ke pembahasannya. Pendekatan normativitas dalam studi Islam adalah sebuah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan berasal dari Tuhan, asli dari Tuhan, yang mana di dalamnya tidak ada penalaran atau pemikiran manusia. Karena kompleksitas dari dunia modern dan perkembangan zaman, dalam situasi ini pendekatan normatif dalam kajian Islam sangat penting untuk memahami agama. Pendekatan normatif dalam studi Islam lebih menekankan pada aspek normatif agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan untuk memahaminya, manusia tidak bisa lepas dari akal pikirannya. Pendekatan normativitas sendiri memiliki beberapa metode pendekatan, dan diantaranya adalah pendekatan teologis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan filosofis. Mengenai pengertian pendekatan teologis, bisa diartikan dengan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan teologis dalam memahami agama menggunakan cara berpikir deduktif, yakni cara berpikir yang berawal dari keyakinan secara umum diyakini benar dan mutlak adanya, karena ajaran yang berasal dari Tuhan sudah pasti benar. Dalam pendekatan ini juga terdapat kekurangan, antara lain bersifat eksklusif, dogmatis, tidak mau mengakui kebenaran agama lain, dan masih banyak lainnya. Namun kekurangan ini bisa diatasi dengan cara melengkapinya menggunakan pendekatan sosiologis. Sedangkan kelebihannya, seseorang akan memiliki sikap militansi dalam beragama. Militansi dalam beragama sendiri bisa diartikan berpegang teguh kepada yang diyakininya sebagai yang benar tanpa memandang dan meremehkan agama lainnya. Dengan pendekatan demikian, seseorang akan memiliki sifat yang fanatik terhadap agama yang dianutnya. Lalu ada pendekatan sosiologis. Banyak definisi yang menjelaskan tentang sosiologi, namun sosiologi umumnya mempelajari masyarakat, meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Sosiologi juga dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama, karena dengan adanya pendekatan tersebut, masyarakat jadi lebih mengerti dan lebih bisa menerima kajian-kajian agama. Sebagai contoh, peristiwa Nabi Yusuf yang dahulu budak, lalu akhirnya bisa jadi penguasa di Mesir. Dari contoh peristiwa tersebut bisa diambil hikmah atau ditemukan hikmah di baliknya dengan bantuan ilmu sosial. Apabila tidak ada ilmu sosial, peristiwa-peristiwa tersebut pastilah sulit dijelaskan dan sulit dipahami maksudnya. Dan yang terakhir ada pendekatan filosofis. Banyak makna di balik kata filsafat. Adapun yang berasal dari kata philo yang artinya cinta akan kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu juga dapat dimaknai mencari hakikat sesuatu, menganalisis sebab akibat, serta menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Purwodarminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta, ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pada intinya filsafat berupaya
menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang berada di balik yang bersifat lahiriah. Kegiatan berpikir untuk menemukan hakikat itu dilakukan secara mendalam, yang berarti sampai ke akarnya hingga tidak ada lagi yang tersisa. Berpikir secara filosofis selanjutnya dapat digunakan dalam memahami ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Tujuannya agar seseorang merasakan hikmahnya hidup secara berdampingan dengan orang lain. Melalui pendekatan filosofis ini, seseorang tidak akan terjebak pada pengamalan agama yang bersifat formalistik. Pendekatan normativitas diri cukup penting dalam studi Islam. Islam sebagai agama yang menyuruh penganutnya menguasai akal pikiran, tetapi masih memerlukan pendekatan yang memandang agama dari aspek ajaran-ajarannya yang pokok dan bersumber asli dari Tuhan. Pendekatan normativitas dalam studi Islam dapat membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam dan akurat, karena pendekatan ini memandang agama dari ajaran-ajarannya yang pokok dan asli bersumber dari Tuhan. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.